Kisah Teku Markam, seorang pengusaha asal Aceh yang disebut sebagai Crazy Rich pertama di Indonesia, memiliki akhir hidup yang miris. Teku Markam adalah pengusaha kaya di era Presiden Soekarno. Kesuksesannya sebagai pengusaha bahkan membuatnya dikabarkan menyumbangkan emas seberat 28 kg dalam pembangunan Tugu Monumen Nasional dalam kurung Monas, karya arsitek Frederick Silaban. Sayangnya kekayaan dan kesuksesan Teku Markam tidak bertahan sampai akhir. Teku Markam harus melepaskan semua kekayaannya dan memiliki akhir hidup yang miris. Seperti apa kisah Teku Markam ini? Berikut ulasan lengkapnya. Kisah Teku Markam. Kisah Teku Markam termaktub dalam seri informasi sejarah nomor 21/2011 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Banda Aceh yang disusun Hasbullah. Teku Markam merupakan seorang ule balang atau bangsawan di Aceh. Ia diperkirakan lahir pada 1924. Dari kecil, ia telah menjadi seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 9 tahun. Sementara itu, ibunya telah lebih dulu meninggal dunia. Ia kemudian hidup bersama sang kakak, Cut Nyak Putroy. Meski seorang keturunan bangsawan, namun Teku Markam hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 4 sekolah rakyat SR. Memasuki masa remaja, Teku Markam masuk pendidikan wajib militer di Koeta Raja, Banda Aceh. Ia berhasil menamatkan pendidikannya dengan pangkat Lentan 1. Selanjutnya, Teku Markam bergabung untuk membela negara dari penjajahan dengan ikut pertempuran Medan Area di Tembung, Sumatera Utara. Ia bergabung bersama Kolonel Bejo, Kaharudin Nasution, Bustanil Arifin, dan yang lainnya. Teku Markam aktif di berbagai pertempuran. Ia juga sempat berperan dalam mendamaikan perselisihan antara pasukan Manaf Lubis dengan pasukan Simbolon. Teku Markam lantas diutus ke Jakarta dan selanjutnya diutus ke Bandung dan ditugaskan menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot itu, Teku Markam berhasil menjalankan tugasnya hingga Jenderal Gatot Subroto meninggal. Pada 1957, Teku Markam memutuskan untuk meninggalkan militer dan terjun menjadi pengusaha. Hal ini juga didorong oleh keinginan Presiden Soekarno yang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Meski sempat ditahan atas sengketa yang terjadi antara dirinya dengan Teku Hamzah, namun Teku Markam berhasil membawa bendera PT Karkam ke Jakarta pada 1958 usai dirinya bebas. Perusahaan ini dipercaya oleh pemerintah Orde Lama untuk mengelola senjata rampasan perang agar dijadikan dana revolusi. Teku Markam benar-benar menggeluti dunia bisnis dengan sejumlah aset yang dimilikinya berupa kapal dan dok kapal yang ada di Palembang, Makassar, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Bisnis Teku Markam pun semakin meluas hingga ia mampu melebarkan sayapnya ke sektor ekspor-impor. Perusahaannya berhasil mengimpor mobil Toyota Hardtop dari Jepang, plat baja, besi beton, serta senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan dalam kurung Dephankam dan juga Presiden. Dalam buku Indonesia The Rise of Capital 2009, Richard Robinson menyebut bahwa perusahaan Karkam milik Teku Markam juga tercatat menjadi perusahaan satu-satunya yang memiliki hak eksklusif ekspor karet dari Sumatera Selatan ke Malaysia dan Singapura selama masa konfrontasi antara 1960-1963. PT Karkam juga memegang lisensi proyek besar dari negara yakni impor Nissan, Jeep, dan semen Asano dari Jepang. Bisnis Teku Markam berjalan sukses hingga membuatnya menjadi pengusaha kaya raya dengan aset jutaan dolar AS. Ia pun turut menyumbangkan 28 kg emas yang saat ini bisa dilihat di pucuk Tugu Monas. Tak hanya itu, Teku Markam juga ikut serta dalam proses pembebasan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. Ia juga turut andil membiayai berbagai hal yang berkaitan dengan upaya melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Salah satunya ikut serta menyukseskan konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika. Akan tetapi kejayaan Teku Markam berubah drastis pada masa Orde Baru. Peran dan sumbangan Teku Markam seakan tidak berarti apa-apa ketika Orde Baru naik tahta. Ia dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia dan G30. Selain itu, Teku Markam juga dituduh sebagai koruptor Soekarnoisme. Berbagai tuduhan inilah yang mengantarkannya ke penjara. Ia dijebloskan ke penjara tanpa proses pengadilan. Tak hanya itu, perusahaan miliknya yakni PT Karkam pun diambil alih oleh pemerintah Orde Baru dan menjadi cikal bakal berdirinya PT Berdikari Persero. Teku Markam dimasukkan ke penjara Budi Utomo. Ia kemudian dipindah berkali-kali hingga akhirnya dipenjara di penjara Nirbaya yang menjadi lokasi tahanan untuk para politisi. Pada 1972, Teku Markam sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto. Hingga pada 1974, ia berhasil dibebaskan. Akan tetapi, ia dibebaskan tanpa kompensasi apapun. Perusahaannya pun tak dikembalikan. Bahkan,
Pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 31 tahun 1974 yang menegaskan status harta kekayaan PT Karkam, PT Aslam, dan PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintah dengan status pinjaman sebagai penyerta modal berdirinya PT Berdikari. Teguh Markam tutup usia pada 1985. Hingga akhir hayatnya pihak-pihak yang berwenang belum merehabilitasi namanya. Itulah kisah Teguh Markam, pengusaha kaya yang menyumbangkan emas Tugu Monas dan disebut sebagai Crazy Rich pertama.